Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Dan di video kali ini, gua akan membahas rangkuman web novel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation volume 9 part yang kedua. Di video sebelumnya, kita melihat adegan Putri Ariel dan pengawalnya telah sampai di Akademi Sihir Ranoa. Di video kali ini, kita akan diperlihatkan mengenai rencana apa yang akan Ariel lakukan. Dan kita juga akan melihat peristiwa dari sudut pandang Sylvie. Serta di akhir cerita, kita akan diperlihatkan suatu adegan yang mengejutkan. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Sylvie telah memasuki Akademi Sihir. Baik Akademi Sihir maupun Guild Sihir sama-sama menyambut keluarga kerajaan Asura dan berjanji untuk memperlakukan mereka sebagai siswa khusus. Namun Ariel menolak. Dia ingin diperlakukan sebagai siswa biasa sehingga bisa berbaur dengan pelajar-pelajar lainnya sampai lulus. Ariel sudah memperhitungkan semuanya. Sebuah misi untuk memperoleh kekuasaan di tempat yang baru tanpa mengandalkan nama besar keluarga kerajaan Asura. Pertama-tama, dia harus menunjukkan betapa kuat kedudukannya dengan memiliki pengawal kelas atas, yaitu Sylvie. Kedua, Ariel menempatkan Luke pada posisi yang lebih mengutamakan keramahan dan kelembutan. Bagaimanapun juga, Ariel harus menunjukkan betapa menarik pesonanya sebagai pemimpin. Seperti itulah skemanya. Sylvie digunakan sebagai simbol kekuatan, sedangkan Luke digunakan sebagai simbol pesona. Ariel sendiri akan mengambil posisi sebagai simbol kegaguman. Oh ya, informasi tambahan, pada saat penyerangan besar-besaran terhadap Ariel, ternyata bukan hanya Fitz dan Luke yang hidup. Terdapat dua lagi pengawal bernama Clint dan Elmore, sehingga kelompok Ariel terdiri atas dirinya dan 4 pengawalnya. Clint dan Elmore sebagai pengawal yang tersisa akan mendukung segala sesuatu dari balik layar. Sylvie akan tetap menyamar sebagai pria bernama Fitz dengan karakter yang pendiam dan misterius. Yang jelas, dia seorang pengawal kuat yang bisa menggunakan mantra tanpa suara. Tugas utama kedua pengawal ini adalah mengumpulkan informasi, berbaur dengan pelajar biasa, mengumpulkan rumor, dan memanipulasi informasi. Pekerjaan itu benar-benar bagian dari operasi rahasia. Gadis-gadis yang ngefans pada Luke akan dimanfaatkan sebagai penyambung lidah untuk menyebarluaskan rumor yang mereka buat. 4 informasi yang mereka kumpulkan yaitu berbagai hal tentang grup pencari Fedora, informasi pribadi tentang siswa yang terdaftar pada akademi, situasi terkini pada kerajaan Asura, dan informasi tentang petualang-petualang hebat. Tidak boleh ada kegagalan di sini. Namun operasi ini perlahan-lahan membuat Ariel letih. Upaya untuk selalu tampil sempurna membuat ia jarang beristirahat. Di sisi lain, Sylvie mendapatkan informasi tentang daftar kematian terbaru dari wilayah Fedora. Suatu kabar tentang kematian orang tua Sylvie telah tiba. Sylvie yang sudah berjuang sampai sejauh ini langsung terkulai lemas setelah mendengar kabar kematian orang tuanya. Fraksi putri kedua sedang mengalami masa-masa suram. Hanya Luke yang tampaknya baik-baik saja. Mental Luke terbilang cukup stabil. Luke mencari solusi bagi kedua gadis ini. Lalu ia mempunyai ide untuk memberikan jeda istirahat dengan libur pada hari ke-10 setiap minggunya. Setiap 10 hari sekali, mereka sepakat untuk bersenang-senang sesuka hati. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, eksistensi Ariel harus tetap menjadi simbol kekaguman. Masalah itu dipecahkan dengan satu solusi. Ada suatu benda sihir yang bisa merubah wujud seseorang menjadi orang lain. Benda sihir ini berupa 2 buah cincin. Yang satu berwarna merah, satunya lagi berwarna hijau. Sylvie akan memakai cincin merah, sedangkan Ariel akan menggunakan cincin hijau. Sehingga Ariel pun merubah dirinya menjadi Sylvie. Maka Ariel pun memulai penyamarannya menjadi Fitz. Ketika Ariel jalan-jalan, Sylvie hanya perlu bersembunyi di tempat sepi seperti perpustakaan. Dan beginilah keseharian mereka di Akademi Sihir. Beberapa tahun terakhir, Sylvie bersekolah tanpa masalah. Hanya masalah perkelahian kecil seperti duel melawan Rinia dan Bursena. Di sisi lain, pengikut Ariel juga telah meningkat. Namun memasuki tahun ketiga, Sylvie memperoleh informasi tentang seseorang yang disebut Rudeus sang Quagmire. Sylvie menyelidiki bahwa ciri-ciri orang itu mirip dengan Rudeus yang ia kenal. Sementara itu, Luke dan Ariel meragukan rumor tersebut. Sylvie bilang, tak salah lagi, itu pasti Rudy. Ariel membalas, Sylvie, jika kau mengatakan sesuatu, aku ingin mempercayainya, namun karena itu hanyalah rumor, sebenarnya masih ada sedikit keraguan di benakku. Sylvie kembali bilang, jika aku bertanya padanya, aku yakin. Luke mulai tertawa mendengar kata-kata Sylvie yang kurang percaya diri. Dengan dadamu yang hanya segitu, tak mungkin pria dari keluarga Notos bersujud padamu. Mendengar itu, Sylvie menutupi dadanya sembari tersipu malu. Luke selalu berbicara tentang dada wanita, dan menurutnya,
Ia tidak merasakan pesona wanita dari Sylvie. Mau bagaimana lagi, dada seperti ini adalah ciri khas bangsa elf bertelinga panjang. Luke kemudian bilang, apakah Sylvie akan membongkar penyamarannya selama ini? Hal itu akan merusak rencana yang telah dibangun selama ini. Namun Ariel secara mengejutkan bilang, khusus untuk Rudeus-san, kau boleh mengungkapkan identitas aslimu padanya. Ariel menjelaskan, jika kemudian rencana selama ini gagal, mereka cukup menyusun rencana baru. Mendengar pernyataan Putri Ariel, Sylvie merasa lega. Ia mengucapkan terima kasih dengan setulus mungkin. Rencana mendatangkan Rudeus ke sekolah berjalan lancar. Wakil kepala sekolah Jinas tanpa ragu memberikan surat rekomendasi agar bersekolah di Akademi Sihir. Oke guys, sekarang gua akan bercerita dari sudut pandang Sylvie, yaitu ketika kedatangan pertama kali Rudeus di Akademi Sihir. Rudeus dibawa wakil kepala sekolah Jinas ke ruangan tempat latihan sihir, dan kebetulan di sana ada Sylvie. Sylvie yang melihat Rudeus di sana hampir saja bersorak kegirangan. Sylvie berbicara dalam hati, apa yang harus kulakukan? Dia telah tumbuh menjadi seorang pria yang begitu keren. Sylvie sebenarnya ingin memanggil Rudeus dengan panggilan kecilnya yaitu Rudy, namun Sylvie mengurungkan niatnya ketika ia melihat seorang wanita ras elf bertelinga panjang sama sepertinya berada di samping Rudeus. Sekilas, Sylvie merasakan aura ayahnya pada wanita tersebut. Sementara kebingungan, Jinas memanggil Sylvie untuk menjadi penguji Rudeus. Ketika saling berhadapan, Sylvie terkejut. Ternyata Rudeus benar-benar tidak ingat dirinya. Karena hal itu, ada niatan bagi Sylvie untuk langsung saja mengungkapkan identitasnya kepada Rudeus, yaitu dengan membuka kacamatanya. Namun, Sylvie takut Rudeus tetap tidak mengenal dirinya. Ketakutan itulah yang mengurungkan niatnya tersebut. Singkat cerita, Sylvie bertarung dengan Rudeus, dan akhirnya Sylvie kalah. Setelah itu, Rudeus pun pergi begitu saja meninggalkan Sylvie. Selang beberapa waktu, Ariel kembali ke ruang dewan siswa. Di sana, ia menemukan Sylvie menangis. Sylvie bilang, Rudy, tidak mungkin dia mengingatku lagi. Melihat Sylvie menangis seperti ini, membuat Ariel menjadi benci pada Rudeus. Di sisi lain, Luke bertanya, apakah dia benar-benar lupa? Apakah kau sudah menunjukkan wajahmu dan memberitahukan namamu padanya? Sylvie menjawab, kalau aku melakukan itu, bagaimana jika dia tetap tidak mengenalku? Luke kembali bilang, kalau memang itu yang akan terjadi, ya apa boleh buat. Mendengar itu, Sylvie meneriaki Luke dan ia pun semakin sedih. Di mata Ariel, Luke adalah seorang swordsman sejati. Dia mengemban tugasnya dengan baik sebagai pengawal. Prinsip Luke bahwa seorang pria harus berani berkorban apapun demi wanita. Inilah kejantanan keluarga Greyrat. Kelebihan lain yang dimiliki Luke ialah mengamati dan membaca isi hati wanita. Tampaknya, Ariel berpendapat seluruh pria yang berasal dari keluarga Greyrat memiliki mata yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan pada seorang wanita. Meskipun dia playboy, dia punya rasa hormat yang mendalam pada Sylvie. Untuk masalah perasaan, Luke hanya menganggap Sylvie sebagai rekannya. Luke pernah menyampaikan pendapatnya tentang sosok Rudeus. Luke bilang, tidak ada rumor buruk tentang dia sama sekali. Ariel pun menganggap Rudeus ini seperti suatu tokoh dari negeri dongeng. Menurut teori Luke, seorang pria yang hanya memiliki rumor baik justru merupakan pria terburuk di dunia ini. Luke menduga bahwa Rudeus mampu memanipulasi rumor mengenai dirinya sendiri. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia berhasil menyebarluaskan nama besarnya sampai ke 3 serangkai sihir. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dia melakukannya dengan sengaja. Sengaja memanipulasi informasi dan hanya menyebarkan rumor baik saja. Betapa liciknya pria ini. Itulah komentar Luke tentang Rudeus. Sementara itu, Ariel setuju dengan pendapat Luke. Maka strategi yang awalnya ingin merekrut Rudeus untuk sementara dihentikan. Sebulan kemudian, pada malam hari, Sylvie sedang mencuci pakaian dalam. Pakaian dalamnya Ariel. Mencuci pakaian Ariel merupakan bagian tugasnya. Ada alasan di balik itu. Awalnya, Ariel sempat mencucikan pakaian dalamnya pada sebuah laundry. Namun ada seseorang yang mencuri kemudian menjualnya. Tentu saja, pakaian dalam seorang bangsawan memiliki nilai yang tinggi. Ada 4 setel yang mereka curi, dan 3 diantaranya dijual. Yang satunya mungkin disimpan oleh pelaku sebagai koleksi pribadi. Jadi sejak saat itu, mencuci pakaian dalam Ariel menjadi tugasnya. Ngomong-ngomong, untuk menyembunyikan identitas, pakaian dalam Sylvie sengaja dimiripkan dengan Ariel, namun berbeda warna. Dan alasan itulah, Sylvie biasa mencuci di malam hari. Ketika mulai menjemur pakaian dalam itu, ia menengok di bawah beranda. Seseorang pria berjalan di bawah, padahal jam malam sudah lewat. Setelah memperhatikan pria itu,
ternyata ia adalah Rudeus. Secara tidak sengaja, tangannya tergelincir. Celana dalam yang dipegang sebelumnya jatuh tepat menuju Rudeus. Singkat cerita, setelah keributan antara Rudeus versus Goriade, Sylvie menyelamatkan Rudeus. Tentu saja, Sylvie mengambil kembali celana dalam itu. Setelah kembali ke kamar, Sylvie menyalakan lampu. Ia terkejut. Celana dalam yang ia kira punya Ariel ternyata adalah punyanya sendiri. Sylvie terlihat malu membayangkan Rudy yang baru saja memegangnya. Dan setelah itu, sebulan kemudian, Sylvie menemui Rudeus untuk membantu meneliti insiden teleportasi. Dan Rudeus menyambut tawaran itu dengan senang hati. Itu membuat Sylvie senang. Ia pikir hubungan mereka berdua selangkah lebih dekat. Dan itu adalah perkembangan yang berarti bagi Sylvie. Tak terasa, setahun berlalu. Sylvie masih belum mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya kepada Rudeus. Sementara itu, di suatu musim dingin, Rudeus menerima surat dari kenalannya ketika menjadi petualang, Soldat Heckler. Ia adalah petualang peringkat S dan pemimpin kelompok bernama Step Ladder. Isi surat tersebut adalah ia dan kelompoknya akan datang ke kota ini untuk pertemuan antar klan Thunderbolt, tempat Step Ladder bernaung. Berkumpul di kota ini setiap beberapa tahun sekali. Tujuan pertemuan tersebut adalah merencanakan program klan ke depannya. Awalnya, Soldat enggan datang. Cuma ia teringat bahwa Rudeus bersekolah di kota ini, maka ia akan datang sekalian mengunjungi Rudeus. Singkat cerita, Rudeus mengajak Elena Lys dan Cliff untuk ikut bersamanya menuju guild petualang. Di tengah perjalanan, mereka sempat mengobrol tentang kutukan. Baru-baru ini, Cliff meneliti tentang kutukan. Dia melakukan itu semua untuk melepas kutukan pada tubuh Elena Lys. Rudeus bercerita kepada Cliff bahwa Laplace pernah mentransfer kutukan pada tombak Rasupart. Rudeus juga bilang mengapa tidak pernah ada orang yang berusaha mentransfer kekuatan Miko. Tampak Cliff dan Elena Lys terkejut mendengar itu. Baru pertama kali mereka mendengar hal semacam itu. Cliff pun kemudian berterima kasih kepada Rudeus atas informasi ini. Setelah sampai di guild petualang, mereka bertemu dengan Soldat Heckler dan kelompoknya. Kemudian, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Pada pertemuan ini, Soldat terkejut mendengar hubungan antara Cliff dan Elena Lys. Ia tidak menyangka bahwa Elena Lys akhirnya memiliki pasangan. Setelah itu, mereka mengobrol tentang cerita-cerita ketika berpetualang. Ketika selesai makan, ada seorang utusan dari klan datang untuk menemui Soldat. Orang itu meminta Soldat untuk menghadiri pertemuan lain yang harus dihadiri. Singkat cerita, Soldat pun meninggali mereka dan kelompoknya di sana. Hari masih terlalu siang untuk pulang bagi mereka. Akhirnya, Elena Lys berniat untuk menunjukkan Cliff skill berpetualang miliknya. Para anggota Step Ladder yang sudah hampir meninggalkan resto tampaknya masih mendengar perkataan Elena Lys, dan mereka pun tertarik ikut. Rencananya, mereka akan mengambil quest kelas A, sembari mengajari Cliff cara menyelesaikan misi. Rudeus izin untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Lantas, Rudeus pun pulang. Rudeus meninggalkan distrik petualang, kemudian menuju distrik perniagaan. Sepertinya, Rudeus tertarik untuk melihat-lihat benda yang berguna. Ngomong-ngomong, terdapat perbedaan antara benda sihir dan peralatan sihir. Peralatan sihir adalah benda buatan manusia yang saat digunakan akan mengonsumsi mana terus-menerus. Sedangkan benda sihir sudah memiliki mana di dalamnya, sehingga tidak menyerap mana pemiliknya. Dan jika habis, mana yang terkandung pada benda sihir bisa dipulihkan berkali-kali. Tiba-tiba Rudeus melihat wajah-wajah yang sudah familiar. Itu Luke dan Fitz. Mereka sedang bercakap-cakap dengan riang di depan suatu toko pakaian. Fitz Senpai melihat etalase toko itu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Luke hanya menunjukkan senyum kecut. Di tangannya, dia membawa suatu tas yang besar. Seolah-olah mereka sedang berkencan. Rudeus berpikir, sebaiknya ia menyapa mereka. Rudeus bilang, "Selamat siang. Kebetulan kita bertemu di tempat seperti ini ya." Ketika Luke mendengar suara Rudeus, wajah Luke menjadi kaku. Seperti biasa, sepertinya dia tidak menyukai Rudeus. Di sisi lain, Rudeus merasakan aura yang berbeda dari Fitz hari ini. Seolah-olah dia bukanlah Fitz yang Rudeus kenal. Rudeus bilang, "Hai Fitz Senpai, kau tampak sedikit berbeda hari ini." Ketika Rudeus mengatakan itu, Fitz Senpai menatap dengan kaget. Kemudian ia memalingkan wajahnya. Pada saat yang sama, Luke melangkah di depannya, seolah-olah menyembunyikan Fitz di balik tubuhnya. Luke bilang, "Rudeus, ada apa? Apa yang kau lakukan di sini?" Rudeus sempat berpikir, jangan-jangan mereka beneran sedang berkencan. Mungkin rayuan gombal Luke juga bisa mempengaruhi lelaki, pikirnya. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah pengawal kerajaan yang terhormat. Jika skandal homonya terungkap ke publik, maka itu akan menjadi aib. Rudeus bilang, tidak ada apa-apa kok.
Aku hanya kebetulan melihat kalian, jadi kurasa setidaknya aku harus menyapa Fitz Senpai. Luke kemudian membalas, terima kasih telah menyapa kami. Tapi Fitz tidak berbicara ketika dia sedang bekerja sebagai pengawal. Jadi tolong mengertilah. Sepertinya Luke sedang mencoba untuk menyuruh Rudeus pergi. Singkat cerita, Rudeus pun pergi. Namun di dalam hati, Rudeus cukup syok sampai-sampai pikirannya kosong. Ketika kembali ke Akademi Sihir, sepertinya ia ingin curhat tentang peristiwa yang baru saja ia alami. Namun tampaknya semua orang sedang sibuk hari ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Rudeus menyapa penjaga di sana yang tampaknya sudah hafal dengan wajah Rudeus karena ia sering mengunjungi perpus. Rudeus masuk dan menuju bangku yang biasa ia duduki. Hari ini, perpustakaan juga kosong. Namun tampaknya ia melihat seseorang yang ia kenal. Hah, ternyata itu adalah Fitz. Rudeus sungguh terkejut. Fitz melihat Rudeus yang berdiri di dekatnya. Dia pun menunjukkan senyum malu-malunya seperti biasa. Selamat datang kembali. Kok cepat sekali? Apakah kau sudah bertemu dengan temanmu? Rudeus pun duduk di depannya dan menatap wajahnya dengan serius. Inilah Fitz yang ia kenal. Ada sesuatu yang salah. Setelah bertemu dengan Fitz di depan toko tadi, Rudeus pulang dengan melalui rute terpendek. Namun dia sudah ada di sini ketika Rudeus tiba. Ini aneh. Rudeus bilang, mengapa tadi kau seakan tidak sudi melihatku? Ketika Rudeus mengatakan itu, senyum Fitz langsung membeku. Kemudian ia menunjukkan ekspresi paling serius di wajahnya. Ia menjelaskan bahwa ia mengawal Ariel dan ia tidak boleh berbicara pada siapapun. Dan alasan Ariel tidak berada di situ, Fitz bilang bahwa Ariel sedang berada di toko sebelah bersama pengawal lainnya. Rudeus bilang, jadi begitu ya, maaf karena telah menyapamu pada saat seperti itu. Fitz menjawab, tidak apa-apa, aku juga minta maaf karena tidak meladenimu berbicara. Sementara itu, Rudeus sepertinya menyadari, bisa saja Ariel menggunakan suatu cara untuk menyamarkan dirinya sebagai Fitz. Mungkin dia menggunakan semacam alat sihir atau benda sihir. Dia harus diam karena suaranya tidak bisa berubah. Itu sebabnya Fitz selalu memalingkan pandangan dari Rudeus. Dia melakukan itu untuk mengurangi kemungkinan terbongkarnya penyamaran tersebut. Anggap saja seperti itu. Rudeus bilang, oh jadi begitu ya. Aku sempat berpikir bahwa Fitz Senpai membenciku. Aku pun jadi galau. Fitz membalas, ahaha, mana mungkin aku membencimu. Fitz menggaruk bagian belakang telinganya. Dia memang biasa melakukannya. Tapi entah kenapa belakangan ini, ketika melihat Fitz Senpai melakukan itu, hati Rudeus berdegup dengan kencang. Mengapa seorang lelaki bisa semanis ini? Benarkah dia laki-laki? Itu sangat mengganggu Rudeus. Hari-hari berlalu, seperti biasa, Rudeus selalu menemui Fitz setiap 10 hari sekali. Tidak ada hal khusus yang dibicarakan, namun dia selalu menarik perhatian. Rudeus menyukai gerakan-gerakan kasualnya seperti ketika Fitz menggaruk belakang telinganya atau ketika dia meregangkan tubuh setelah selesai mengerjakan sesuatu. Rudeus bahkan suka mencium aroma tubuhnya ketika dia lewat di depan. Tampaknya, Rudeus menyukai semuanya. Terkadang, senyumnya juga selalu mengusik Rudeus. Ketika berada dalam sekumpulan orang, tanpa sadar, Rudeus selalu berusaha menemukan Fitz. Mata Rudeus seakan tidak bisa luput darinya. Rudeus bahkan tidak bisa mendefinisikan perasaan saat ini padanya. Jika inilah yang disebut cinta, maka Rudeus telah jatuh cinta pada seorang pria. Namun di sisi lain, Rudeus pun penasaran, apakah dia benar-benar seorang pria? Maka, Rudeus pun mulai mengumpulkan informasi. Cara tercepat adalah dengan bertanya pada orangnya sendiri. Tapi, itu adalah cara terakhir, karena Rudeus takut menyinggung perasaannya. Pertama-tama, ia pergi ke ruang staf. Pasti sekolah ini memiliki data semua murid secara terperinci. Kebenarannya mungkin tertulis pada data tersebut. Dengan pemikiran seperti itu, Rudeus pun menuju ke gedung fakultas. Pada daftar guru, Rudeus menemukan seseorang yang mengajar di kelasnya Fitz. Rudeus bilang, aku ingin bertanya tentang gendernya Fitz Senpai. Guru itu bilang, aku tidak boleh bicara banyak tentangnya. Rudeus membalas, apakah tidak ada cara lain untuk mengetahuinya? Guru itu terlihat gugup. Ternyata Rudeus masih ditakuti. Ia pikir hanya para murid yang takut padanya. Ternyata guru juga takut. Rudeus mencoba menakuti guru itu. Jika kau tidak bicara, bokongmu akan kusumpali dengan peluru batuku yang tebal. Guru itu ketakutan dan bilang, kumohon, aku minta maaf. Guru ini sangat keras kepala. Dia tidak menyerah, bahkan setelah Rudeus ancam. Kemudian, Rudeus beralih menemui wakil kepala sekolah Jinas. Kantornya berada pada ujung gedung fakultas. Di sana, Jinas sedang tenggelam dalam dokumen. Ketika sampai,
Rudeus bilang, "Jinas Sensei, tampaknya kau benar-benar sedang sibuk." Jinas menjawab, "Tidak. Berkat Rudeus-san menangani para pembuat masalah, maka pekerjaanku pun semakin berkurang. Apa yang bisa kubantu?" Rudeus bilang, "Ya, sebenarnya aku ingin mendengar tentang Fitz Senpai." Ketika Rudeus mengatakan itu, alis Jinas tiba-tiba naik. Ia bilang, "Aku minta maaf. Para petinggi pun menuntutku untuk tidak bicara banyak tentang seniormu itu." Rudeus kecewa, namun ia bilang, "Paling tidak, bisakah kau memberitahuku gendernya?" Jinas tersenyum pahit. Dia menunggu selama 1 menit, tidak melakukan apa-apa selama 1 menit, membuat waktu seakan berlalu begitu lama. Akhirnya, Jinas pun menjawabnya, dia laki-laki. Pada akhirnya, Rudeus tidak bisa mengungkap apakah Fitz Senpai pria atau wanita. Jinas mengatakan bahwa dia adalah laki-laki, tetapi ia berada di bawah tekanan dan ia ragu-ragu ketika mengatakan itu, sehingga ada kemungkinan ia berbohong. Rudeus terus memikirkan ini, dan Rudeus sekarang sedang berada di perpustakaan. Ia duduk di kursi yang biasanya ditempati, sembari meneliti beberapa dokumen. Rudeus berpikir dalam hati, jika dia seorang wanita, apakah Rudeus berani menembaknya dan menyatakan cinta dengan penyakitnya yang masih belum sembuh? Apakah Rudeus bisa berpacaran dengan baik? Sembari berpikir, tiba-tiba bahu Rudeus ditepuk oleh seseorang. Rudeus berbalik dan ia temukan Fitz di sana. Fitz bilang, "Kamu sedang apa?" Fitz melihat Rudeus, kemudian menempel padanya begitu saja. Rudeus berdiri kaget, lantas ia menabrak kursi di dekatnya. Fitz bilang, "Wah, itu berbahaya." Fitz mengulurkan tangannya untuk membantu. Rudeus meraih tangannya, tapi dengan kekuatan Fitz, ia tidak siap menopang berat badan Rudeus. Dan pada akhirnya, Rudeus dan Fitz saling menindih, kemudian jatuh bersama kursi dan meja. Saat Rudeus sadar, Fitz telah menindihnya di atas. Rudeus terjatuh dalam keadaan memeluknya. Wajah Rudeus sangat dekat dengan Fitz, namun Fitz memakai kacamata hitam. Jadi Rudeus tidak tahu ekspresi wajahnya, tapi Rudeus bisa melihat bibir mungilnya. Dia begitu berkilau dan Rudeus mulai merasakan kehangatan tubuhnya. Suatu wewangian lembut memasuki hidung Rudeus. Ini adalah aroma Fitz Senpai. Tangan Rudeus berpindah ke pinggang dan pinggul Fitz, pinggang yang ramping. Rudeus tidak percaya itu adalah pinggang pria. Hanya dengan menyentuhnya, gairah Rudeus mulai meraung-raung. Fitz bilang, "Oh, maaf." Fitz berdiri dengan wajah merah sambil meminta maaf. Rudeus kemudian bertanya, "Jadi Fitz Senpai adalah cewek ya?" Fitz Senpai menunjukkan ekspresi terperangah pada wajahnya dan mulutnya tergagap tanpa suara. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepala. Fitz menjawab, "Kau salah, aku laki-laki." Fitz bangkit, berbalik, kemudian berlari. Ia pergi begitu saja seperti hembusan angin. Di samping meja, beberapa buku telah jatuh. Tadinya ia mungkin hendak mengambil beberapa buku untuk bahan pelajaran di kelasnya. Rudeus berpikir, Fitz Senpai adalah seorang wanita. Ia pasti wanita. Itu adalah fakta yang penting. Tetapi yang penting adalah, akhirnya Rudeus ereksi juga. Setelah 3 tahun tidak aktif, akhirnya Rudeus kembali merasakannya, padahal hanya dengan 1 sentuhan saja. Akhirnya Rudeus paham apa yang dimaksud dari saran Hitogami ketika itu. Sejak awal, Rudeus sudah tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dia berdandan layaknya pria dan mengemban tugas sebagai penjaga putri. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Mungkin ada alasan penting di balik fakta ini, tapi Rudeus tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkan alasan itu, atau dia akan marah pada Rudeus. Rudeus tahu tidaklah gampang berpura-pura menjadi pria seperti itu, dan jika fakta itu terungkap karena kecerobohan Rudeus, dia pasti akan kerepotan. Di sisi lain, setelah beberapa saat, lagi-lagi Ariel melihat Sylvie menangis. Sylvie bercerita bahwa meskipun ada kesempatan untuk mengungkapkan jati dirinya kepada Rudeus, tapi Sylvie tidak mampu mengatakannya. Bahkan ketika ditanya, malah Sylvie menjawab bahwa ia adalah laki-laki, dan ia menyesal berkata seperti itu. Ariel selama ini telah menjadi tempat curhatnya Sylvie. Apapun yang Rudeus lakukan, Sylvie pasti akan curhat kepada Ariel. Seperti ketika Rudeus berhasil menjinakkan Rinia dan Bursena, hingga mengalahkan Bagi Dadi dengan 1 kali pukulan. Ariel yang mendengar kekuatan Rudeus yang seperti itu, harus mengakui bahwa Ariel sebenarnya takut pada Rudeus. Ariel berpikir, mungkin lebih baik Ariel menyerahkan Sylvie pada Rudeus. Ia merasa tidak enak hati bila terus menjadikan Sylvie pengawalnya, dan berencana mengajak Rudeus menjadi bagian dari fraksinya. Ariel berpikir, mungkin Rudeus masih belum menyadari siapakah Sylvie sebenarnya. Namun itu tidak masalah selama mereka saling mencintai.
Nah, masalahnya adalah cinta Sylvie. Ariel terkadang jengkel ketika tidak adanya perkembangan dalam hubungan mereka. Padahal, mereka telah menghabiskan waktu bersama selama setahun penuh. Rudeus adalah tipe pria yang bebal, sedangkan Sylvie tidak percaya diri. Ariel semakin frustasi melihat mereka berdua. Nah, itulah rangkuman cerita volume 9 part yang kedua. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kelanjutan hubungan antara Rudeus dan Sylvie. Apakah akhirnya Sylvie akan mengungkapkan jati dirinya? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang telah rela berdonasi. Dukungan kalian sangat berarti dalam perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.